Halo Sambalu, apa kita bikin? Kali ini saya akan merangkum film yang rilis pada tahun 2002 yang berjudul Unfaithful. Bercerita tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang istri yang kekurangan kasih sayang dari sang suami. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Sambalu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya kamu bisa dapat update terbaru video dari Lamata. Dan kalau sudah, langsung saja kita tampilnya Unfaithful. Diawali dari sebuah keluarga kecil dari Edward dan Connie yang memiliki seorang anak bernama Charlie. Sekilas keluarga ini nampak seperti keluarga pada umumnya, yang mana sang istri menjadi ibu rumah tangga dan sang suami yang bekerja setiap pagi mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah. Nampak seperti keluarga kecil bahagia ya. Hingga suatu hari saat Connie pulang dari berbelanja kebutuhannya, kondisi kota nampak dilanda angin kencang, sehingga Connie kesulitan untuk berjalan. Karena hal tersebut, dia tertabrak oleh seorang pria yang bernama Paul yang menyebabkan mereka terjatuh. Melihat luka Connie yang ada di lutut, Paul menawarkan Connie untuk mampir ke rumahnya sebentar agar Connie bisa membersihkan lukanya. Saat di dalam rumah, terlihat banyak sekali buku yang ada di sana karena Paul ini merupakan seorang penjual buku-buku bekas. Sedikit catatan bahwa umur Paul saat ini jauh lebih muda daripada Connie. Di dalam rumah itu, Connie meminjam telepon untuk mengabari anaknya, dan saat Connie menelpon, Paul secara tiba-tiba mengompres luka Connie dengan es batu. Di sana mereka pun berkenalan dan menceritakan tentang diri masing-masing. Lalu tidak lama Connie pun pulang karena dia harus menjemput anaknya di sekolah. Singkat cerita, di malam hari Connie menceritakan tentang pria yang membantunya itu kepada suaminya, namun Edward nampak tidak memperdulikan cerita itu. Merasa berhutang budi kepada Paul, Connie menghubungi Paul untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikannya tempo hari. Saat itu, Paul yang berada di rumah mengajak Connie untuk mampir ke rumahnya untuk minum kopi bersama. Dan Connie pun cukup tertarik dengan ajakan tersebut, lalu menyetujui ajakan Paul. Paul yang saat itu menaruh hati kepada Connie menunjukkan beberapa bukunya sebagai cara untuk mencairkan suasana. Dan hal itu ternyata berhasil, di mana saat Paul memegang tangan Connie ternyata juga merespon dengan membalas pegangan tersebut. Merasa ada yang salah, Connie berusaha menahan diri lalu bergegas untuk pergi dari rumah Paul. Saat malam hari, sikap Connie mulai nampak aneh dan sering melamun seolah-olah sedang merasakan jatuh cinta. Sebagai sang suami, tentunya Edward menyadari perubahan tingkah laku istrinya, namun sebagai suami yang positive thinking, dia sama sekali tidak berprasangka buruk. Hingga esok hari, Connie kembali mengunjungi Paul di rumahnya, yang mana saat itu, Paul menyetel sebuah musik untuk berdansa dengan Connie. Saat berdansa, Connie nampak hanyut oleh rayuan Paul, di mana semakin lama tatapan mereka semakin dalam. Namun Connie yang merasa bersalah kepada keluarganya lalu memutuskan untuk pergi dari rumah Paul, dan saat dia kembali karena mau mengambil jaketnya yang ketinggalan. Saat itu Paul langsung memeluknya yang membuat hasrat Connie untuk bersyahdu-syahdu pun terpancing, hingga akhirnya mereka pun melakukan syahdu-syahdu yang terlarang. Saat di kereta, Connie nampak senang dengan pengalamannya bersama Paul, di mana hal itu sudah lama tidak dirasakannya. Di rumah, Edward sang suami nampak sibuk dengan pekerjaannya. Untuk melampiaskan kebosanannya, Connie memainkan bola salju hadiah dari suaminya itu. Sejak saat itu, Connie juga menjalani kehidupannya dengan membagi waktu sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pacar. Tidak tanggung-tanggung, Connie sudah mulai berani bermesraan dengan Paul di tempat umum tanpa rasa takut sedikit pun. Hal itu terlihat di mana Connie saat itu lagi nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba bertemu dengan Paul dan langsung melakukan syahdu-syahdu di tempat tersebut.
Dan gara-gara perselingkuhan tersebut, hubungan Connie dengan Edward pun semakin menjauh, di mana saat Edward mengajak istrinya itu untuk makan siang bersama, Connie malah menolak karena mengatakan bahwa dia sudah membuat janji dengan salon langganannya. Melihat perubahan istrinya yang mencurigakan, Edward secara sembunyi-sembunyi menelpon salon langganan tersebut. Namun pihak salon mengatakan bahwa Connie sama sekali tidak pernah membuat janji dengan salon itu. Mengetahui bahwa Edward sudah berada di kantor, Connie pun bersiap-siap untuk menemui Paul dan melakukan syahdu-syahdu yang kesekian kalinya. Sementara itu, Edward yang merasa curiga dengan istrinya memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kegiatan istrinya itu. Saat Edward berangkat bekerja di esok harinya, Connie kembali menemui Paul di mana saat itu dia sudah dipantau oleh detektif swasta sewaan Edward. Dan tidak hanya di rumah saja, hubungan mereka pun semakin berani, di mana hal itu terlihat saat mereka menyewa bioskop dan melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pak Haji Naim di sana. Edward pun akhirnya mengetahui perselingkuhan istrinya dari hasil foto si detektif, yang mana saat itu Edward langsung mendatangi rumah Paul dengan perasaan yang sangat hancur. Connie's husband. We have a son. Awalnya Edward nampak tenang saat berada di rumah Paul, dan Edward juga berniat untuk membahas perselingkuhan mereka dengan cara baik-baik. Namun saat itu Edward seketika merasa semakin sakit hati saat dia melihat bola salju pemberiannya berada di rumah Paul, yang ternyata bola itu diberikan oleh Connie sendiri sebagai hadiah untuk Paul. Akibat terbawa emosi, Edward akhirnya memukul kepala Paul menggunakan bola tersebut, hingga akhirnya Paul tewas saat itu juga. Setelah membunuh Paul, Edward mulai membersihkan barang bukti dan juga rumah Edward untuk menghilangkan jejak. Lalu mayat Paul dibungkus dan dibawa masuk ke dalam bagasi mobilnya. Kemudian Edward membawanya ke tempat pembuangan sampah. Setibanya di rumah, Edward pun membersihkan mobil dan dirinya lalu kembali tidur bersama istrinya. Namun, malam itu Edward ternyata masih dihantui oleh rasa bersalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi rumah Edward untuk menanyakan beberapa hal tentang Paul. Namun Edward maupun Connie sama-sama mengaku tidak mengenal Paul sama sekali. Mendengar hal itu, polisi akhirnya meninggalkan rumah mereka. Hingga pada suatu hari, Connie menemukan fotonya bersama Paul di dalam kantong jaket milik Edward. Dan di sana Connie pun menyadari bahwa Edward sudah mengetahui hubungan gelapnya itu. Saat di rumahnya, Connie juga melihat bola salju yang dia berikan kepada Paul sudah kembali ke rumahnya. Dan hal itu membuat Connie sadar bahwa Edward terlibat dalam kasus pembunuhan Paul. Tell me what you did. You didn't think I'd know? I couldn't feel it. Namun karena mereka masih peduli dengan masa depan Charlie, mereka berdua memutuskan untuk tetap bersama agar Charlie tidak merasakan yang namanya broken home. Hingga suatu hari Connie menyadari bahwa ternyata bola salju yang dia berikan kepada Paul itu berisi foto kenangan keluarga mereka yang sangat berharga bagi Edward. Di akhir film, Connie berniat untuk memperbaiki kesalahannya kepada Edward dengan mengajak Edward untuk memulai semuanya dari awal. Jangan pernah kau coba untuk berubah. Tamat. Dan itulah tadi alur cerita film Unfaithful yang sangat syahdu. Dimana saat kita menonton film ini, emosi kita akan bercampur aduk. Kadang kita emosi, kadang kita menikmati. Dari film ini kita belajar bahwa kalau selingkuh, jangan sampai ketahuan. Saya Rian pamit undur diri. Hasta la vista. Mari Kide.